Nah, teman-teman, karena kita tadi sudah selesai pembahasan tentang cara pembuatan from entry jabatan sampai entry gajian history atau arsip, maka pada sesi kali ini kita bakal bahas tentang cara pembuatan laporan penggajian, yang dimana laporan utama penggajian adalah laporan list gaji periode tertentu dan pencetakan slip gaji untuk seluruh karyawan. Tetapi informasi mengenai data karyawan, data jabatan, dan data rekapitulasi absensi juga diperlukan sebagai pendukung laporan penggajian itu sendiri. Oleh karena itu, kita akan membahas pembuatan laporan untuk masing-masing tabel tersebut, teman-teman. Dan di sini kita bakal kasih tahu tutor cara pembuatan report tabel dari masing-masing yang bakal kita buat nih, teman-teman. Yang pertama itu ada report biodata karyawan, yang kedua ada rekapitulasi absensi, yang ketiga ada report list gaji, dan yang terakhir itu ada slip gaji. Nah, cara untuk pembuatan laporannya tuh bakal seperti ini, teman-teman. Dan caranya itu kalian klik report design yang ini. Harusnya di sini kan dari lembar ini sudah terdiri dari 5 bagian, tapi di sini kan hanya ada 3, ada fake header, detail, dan fake footer. Nah, cara untuk nambahinnya, kalian klik kanan dan kalian klik yang bagian ini. Nah, kalau sudah seperti ini, tandanya sudah ada 5 bagian yang bakal kita kasih tahu cara tutor pengisiannya. Nah, kalau udah kayak gini, jangan lupa untuk selalu di save dan kasih nama misalkan karena di situ udah ada report karyawan, maka kita bisa bedain jadi report biodata karyawan. Kalau udah oke. Nah, untuk pembuatan laporan karyawan ini kita bisa atur dulu settingan reportnya dengan kita ke property sheet-nya. Habis itu di record source di menu all ini kalian bisa pilih yang karyawan ya, teman-teman. Habis itu jadi di menu data ini yang diubah itu cuma record source-nya aja ya, teman-teman. Selain dari itu, ter-onload dan lainnya itu dibiarkan saja. Nah, kalau sudah kita kan ke add existing field-nya yang ada di report design, kalian klik itu, terus kita akan tarik nih dari tabel karyawan nih, dimulai dari name, lalu berhentinya di foto. Bentar ya, teman-teman. Kita rapiin dulu ya, teman-teman. Nah, teman-teman, hasilnya bakal seperti ini nih. Nggak jauh sama ini nih, teman-teman. Tapi sebelum kita masuk untuk tampilan seperti ini, kalian jangan lupa untuk setting juga nih. Nah, untuk ukuran fotonya, kalian ke property sheet, kalian ubah jadi 3 dan 4 cm, yang dimana 3 kali 4. Nah, tinggal atur nih. Untuk teksnya tuh kalian bebas mau pakai teks apa, teks rumah atau kalibri itu bebas. Di report ini kita pakainya untuk detail sama page footer aja ya, teman-teman. Jadi untuk report header, page header sama report footer kita
bisa kosongin aja, terus bisa atur seperti ini, jadi biar tidak makan banyak tempat. Nah, untuk pembuatan kayak kasih warna dan nama kayak gini, caranya itu kalian ke report design, lalu kalian pilih rectangle, kalian atur nih posisinya untuk warnanya, mau kecil mau gede itu bebas, baru diwarnain di property sheetnya kita kasih warna, misalkan warna biru terlalu jelek, kita kasih warna yang lebih gelap mungkin ya. Bentar. Ini sih. Nah, habis itu kalian tarik lagi nih text box-nya di sini. Tapi yang digunakan itu hanya yang ini dihilangkan. Lalu kalian ketik dengan di kontrol short-nya, kalian tarik tengah. Kalau udah, kalian atur nih biar namanya nggak kepotong nih. Kalau kalian langsung ketik manual di unbound-nya itu semisal nama, nanti bakal error nih teman-teman. Makanya Kak Tari itu langsung aturnya di control source, jadi dia bisa langsung narik di nama di tabel karyawan teman-teman. Jangan lupa untuk di save juga. Di situ kita tes nih apakah ini dari tabel karyawan ini bakal keluar di sini. Caranya tetap klik button tadi. Nah, ternyata udah keluar nih teman-teman, dan ini berhasil nih. Atas nama saya pribadi, lalu ada karyawan atas nama Bapak Kevin, yang terakhir ada atas nama Ibu Medina. Saya ibu. Nah, untuk cara penambahan fotonya tuh simple teman-teman. Ini tandanya tuh udah berhasil teman. Kalau kayak gini kalian nggak perlu khawatir sih, kalian tinggal close aja, terus kalian buka. Udah berhasil teman-teman. Ini narik dari tabel karyawan di sini yang udah kita buat tuh. Dan ini udah otomatis, berarti tandanya kita berhasil. Jadi ini kalau di from report ini dia nggak perlu pakai rumus, nggak perlu pakai codingan, nggak perlu setting datanya atau eventnya, karena di report ini kalian cuma tinggal tarik doang dari tabel yang udah kita buat. Nah, cara untuk masukin fotonya sama nih kayak yang from entry karyawan sebelumnya. Maksudnya kalian tinggal ke menu report design, kalian klik insert. Nah, yang saya waktu itu bilang ini tuh bakal kepake banget nih teman-teman. Misalkan kan nama pertama itu kan atas nama saya pribadi, jadi masukinlah ini ke ini. Nah, ukurannya tinggal kalian ukur aja. Ini menjadi 3/4. Lalu kalian atur sini. Kalau misalkan kepotong, kalian tinggal klik di sense mode-nya dan type strip. Nah, udah selesai. Kalau kita save lagi dan kita tes lagi, maka dia bakal keluar fotonya. Tapi di seluruh nama ini bakal yang ada tuh foto saya pribadi. Jadi kalau kalian mau ganti tuh bisa kayak tinggal klik aja ke design view, kalian klik dulu tempat fotonya, terus kalian masukin misalkan ini Bapak Kevin. Nah, di sini bakal otomatis sendirinya, dia nggak perlu lagi diatur karena settingannya kan udah kita atur di foto sebelumnya. Di save,
maka foto tersebut bakal keganti sendiri. Aduh, cocok banget ya ini. Aduh, Siapa itu? aduh ini gak mungkin sih kalian gak ada yang kenal sama dia. Oke, lanjut ya teman-teman. Untuk report biodata karyawan sudah selesai. Nah, selesai di bagian detailnya, kalian bisa langsung masuk ke bagian page footer. Nah, untuk page footer seperti yang kalian lihat sendiri, ini kita pakainya 2 text box ya teman-teman. Jadi kita bisa atur untuk di sini. Ini untuk keterangan tanggal hari ini, dan ini nantinya untuk keterangan halaman berapa gitu. Nah, caranya gimana? Kalian bisa ke menu desain view, habis itu kalian tambahkan 2 text box di page footer. Nah, untuk teks-teksnya ini kita bisa langsung hapus saja. Jadi yang kita pakai itu adalah unbound ya teman-teman. Untuk text box sebelah kiri itu kita bisa atur settingnya di property sheet seperti biasa. Di menu all itu untuk namanya kita bisa ketik di tanggal atau sebebas kalian. Terus control source-nya itu ketik manual ya teman-teman, yaitu sama dengan now. Nah, buka tutup kurung. Nah, untuk formatnya itu kita pakai yang long date biar ketahuan ini harinya apa, terus tanggalnya berapa gitu. Nah, decimal place-nya itu tetap auto, terus visible-nya tetap yes. Nah, kalau sudah begini kita atur text box yang selanjutnya. Nah, dia bakal otomatis keluar kayak gini teman-teman. Nah, kita lanjut ke teks yang sebelah kanan. Nah, untuk unbound sebelah kanan, kalian bisa atur settingnya. Untuk nama itu bisa semisal di hal, terus untuk control source-nya kalian bisa ketik manual, yaitu sama dengan tanda kutip 1 page, terus tanda kutip 1 lagi simbol dan, terus buka tutup kurung siku, page lagi, buka tutup kurung siku lagi, terus simbol dan. Maaf teman-teman, salah pencet. Nah, dia harus keluar kayak notif kayak gini ya teman-teman. Berarti tandanya sudah berhasil. Simbol dan, tanda petik 2 off-nya kecil semua, terus tanda petik 2 lagi, simbol dan, terus buka tutup kurung siku, pages. Nah, udah cukup sampai situ. Nah, untuk formatnya dibiarin kosong aja, sama decimal places dan visible itu dibiarkan juga. Nah, situ kalian bisa cukup terus save. Nah, kita tes ulang dulu lagi teman-teman. Kita klik beberapa kali. Nah, kalau udah berhasil berarti di sininya dia bakal keluar nih teman-teman, sesuai dengan hari, tanggal, dan tahun yang saat kalian membuat akses ini teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke report selanjutnya, kita atur juga nih untuk settingan button print yang ada di form karyawan teman-teman. Nah, kan di sini terlihat nih ada
button printnya. Nah, printnya itu emang nyambung ke reportnya. Caranya itu kalian tambahkan dulu button printnya. Nah, habis itu dengan cara klik button yang ada di atas, terus untuk kategorinya kalian bisa pilih report operations. Terus untuk actionsnya kalian bisa pilih preview report. Kalian next. Nah, di sini kalian bisa pilih report karyawan. Atau tadi yang kita report biodata karyawan. Nah, terus kalian bisa next. Kita pilihnya yang text. Untuk nama sebebas kalian. Kalau di kita itu print. Yes. Nah, next. Habis itu kita atur nama untuk buttonnya itu namanya print HTML print. Lalu kalian bisa klik finish. Nah, nanti akan muncul seperti itu, teman-teman. Nah, untuk button print kalau sudah seperti ini, kalian bisa masuk ke settingan event, kalian pilih ini. Tapi kan mungkin di sini kan cuma ada event produce. Nah, untuk mengubahnya kalian boleh ketik manual. Kalau udah kalian klik 3. Di sini kalian pilih open report. Terus kalian pilih report name-nya adalah report yang udah kalian buat sebelumnya. Lalu di sini view-nya kalian pilih print review. Lalu di sini kalian ketik seperti ini, teman-teman. Nah, untuk Windows mode-nya kalian pilih menjadi dialog. Kalau udah, kalian save. Lalu kalian close dan kalian boleh uji coba lagi. Nah, ini adalah from report yang kita buat tadi nih, yang bareng-bareng nih, teman-teman. Kenapa kita pakai di sini? Untuk membedakan antara print report yang kita buat sama yang kita buat bareng-bareng, teman-teman. Jadi kalau kita jalankan nih, print ini tuh udah bisa digunakan nih. Untuk print ini bakal ke print report karyawan yang kita berdua udah buat. Lalu balik lagi from karyawan dan kalian klik di sini, dan ini report karyawan yang tadi kita buat bareng-bareng, teman-teman. Jadi semuanya udah berhasil dan tandanya kalian bisa langsung close aja semuanya. Kita bikin dulu nih yang namanya queries. Nah, queries ini cara bikinnya adalah kalian bisa ke menu create yang ada di atas, terus kalian pilih query design. Nah, ini cara untuk menambahkan tabel. Kalian bisa klik add tables yang ada di atas. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Terus kalian bisa pilih yang namanya rekap absen sama yang namanya karyawan. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian bisa atur field dan lainnya yang ada di bawah. Nah, untuk ini kita kasih lihat yang ini ya, teman-teman. Jadi cukup banyak sebenarnya. Ada sekitar 10 mungkin ya, memang banyak. Nah, kalian bisa pause terus kalian lihat pelan-pelan. Ini nggak ada rumus kok, jadi cuman pilih aja fieldnya dari tabel rekap absen, kebanyakan dari rekap absen. Nah, kalau udah kalian bisa save as. Save as-nya itu kalian bisa pilih dengan nama misalnya rekap absen atau query absen, itu sebebasnya kalian. Nah, itu kalau sudah di save kalian bisa tutup aja. Nah, nanti queries-nya akan muncul di sebelah kiri. Nah, setelah udah selesai dibikin query untuk rekap absen, sekarang kita akan buat report baru. Nah, untuk report rekap absen nantinya tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Nah, gimana sih cara pembuatannya? Kita bisa bikin lagi report yang baru dengan masuk ke menu create, terus report design. Nah, habis itu
di report ini kita pakai 5 bagian, jadi kalian bisa langsung klik yang report header or footer. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, untuk report headernya kalian bisa pakai yang text box. Tapi sebelum itu kalian save dulu. Namanya bebasnya kalian lagi. Kalau di kita itu kita pakainya report recap Nah, kalian bisa save dulu nih namanya. Kalau di kita pakai nama report 1 recap absen. Nah, kalian bisa klik OK. Di bagian report header kalian pakai yang namanya text box. Nah, untuk di text itu kalian hilangkan saja, kita pakainya yang unbound. Nah, untuk rumus kita sudah siapkan rumusnya seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk rumus di text box di bagian report header ini kita sudah siapkan ya untuk teman-teman. Jadi rumusnya cukup panjang dan ini dipakainya di bagian control source dipakainya di record source. Nah, ini sebelumnya kita atur dulu ya setting di property sheet. Jadi untuk nama kalian bisa atur dengan sebebas kalian. Kalau di kita itu pakainya di judul. Nah, rumus tadi kita bisa masukkan ke control source. Nah, kalau sudah seperti ini kalian tinggal klik OK. Nah, selain dari itu kalian biarkan saja. Tapi kalau kalian mau edit bagian fontnya atau bagian pewarnaannya, nah itu bisa ya. Oh iya teman-teman, kakak lupa tahu nih, kita belum atur nih untuk setting di bagian report. Nah, caranya seperti biasa kita ke property sheet, lalu untuk record source-nya kita bisa pilih yang namanya itu key recap absent dari query tadi. Tadi itu kita namanya, lalu captionnya mengikuti nama query yang tadi kita buat. Berarti ya, betul. Jadi untuk settingannya cukup itu ya teman-teman. Kalau kalian misalnya mau edit untuk warna ini, kalian tidak perlu tambahkan bagian boxnya. Kalian cukup ini aja, klik kanan, lalu kalian bisa pilih warna apa yang kalian mau, atau bisa atur di property sheet ya teman-teman. Terus untuk page headernya itu dia menarik dari tabel recap absen teman-teman. Jadi nanti tampilannya itu akan seperti ini. Jadi kalian atur dulu di bagian detail, kalian tarik dulu ini semua dari nick sampai jam 4. Nah untuk page headernya kalian tinggal Ctrl X aja, terus nanti ditaruh di situ, terus atur jadi perbaik ya teman-teman. Nah untuk page footer itu sama seperti report sebelumnya, itu dia memakai 2 text box. Nah untuk rumusnya itu juga sama, dia bisa rumusnya juga sama. Kalian kalau ingin mempersingkat waktu, kalian bisa aja copy paste dari report sebelumnya lalu nanti taruh di page footer. Nah jadinya seperti ini teman-teman. Nah untuk yang bagian nicknya juga sama nih teman-teman kayak yang sebelumnya. Gimana caranya biar dia ada bentuk seperti ini? Kalian klik kanan aja, kalian tetap cari yang ini dan kalian pindah ke jadi menu textbox ini. Ini lagi-lagi kalian jangan lupa untuk save ya teman-teman, biar tidak hilang semua prosesnya. Nah kalau sudah
selesai di save, kalian bisa lanjut nih ke report selanjutnya. Tapi sebelum lanjut ke report selanjutnya, kita tes dulu ya teman-teman, apakah rumus ini tuh berhasil atau tidak, dan dia bakal benar-benar dari rumus ini bisa keluar akan periodenya, tanggalnya, bulannya, atau semacamnya. Jadi kalian klik 2 kali. Nah, ternyata dia udah berhasil ya teman-teman. Nicknya itu udah berhasil ketarik dari tabel lagi nih teman-teman. Tabel yang pertama kita buat. Jadi semua ini bakal bersangkutan akan tabel yang pertama kita buat. Jadi kalau misalkan ada error, kemungkinan entah itu dari settingan tabelnya atau dari rumusnya. Jadi kalian gak perlu khawatir. Jadi benar-benar, dan ini tuh benar-benar juga harus teliti banget. Kalau misalkan terjadi error tuh kalian benar-benar harus teliti banget. Kalian harus cek satu-satu. Ceknya satu-satunya itu bukan maksudnya cek tabel keseluruhannya, bukan, tapi cek di settingan tabel yang kalian buat. Misalkan ini kan rekap absen nih. Kalau misalkan ada yang error di sini, pastinya kalian bakal buka lagi nih di tabel rekap ini, dan kalian harus lihat dari ini nih. Karena kebuka. Nah, kalian harus lihat juga di sininya, terus kalian lihat dari data type-nya apakah udah sesuai apa tidak, dari generalnya dia menggunakan indeks apa, lalu di lookupnya dia menggunakan combo atau tidak. Itu benar-benar harus dicek keseluruhannya, dan itu benar-benar harus teliti teman-teman. Oke. Oh, di save dulu kalau. Iya, kakak juga mau tambahkan. Jadi untuk form entry recap itu harus ditambahin button teman-teman, agar nantinya pas kalian klik button itu nanti akan muncul report yang kita sudah buat ini. Nah, caranya